Ini di hari yang kedua di malam hari sebelum kita melakukan sakramen tobat ya. Nah, ini di awal sebaiknya setelah kita seperti biasa doa pembuka, yel-yel. Nah, sebaiknya ini kita kasih kesempatan. Kalau saya itu saya melemparkan pertanyaan ke mereka untuk mereview karena sesi yang terakhir sebelum kita masuk di hari Minggu. Sedangkan di hari Minggu kan tinggal tersisa 2 sesi. 2 sesi itu kan adalah sesi yang dibawakan oleh satu pria untuk mewakili suami kan di sesi yang ke-9 sama sesi couple Bahtera Keintiman. Jadi sebelum masuk di 2 sesi itu ini kan adalah sesi yang terakhir sebenarnya. Nah itu saya selalu lemparkan pertanyaan untuk mereview dari sesi pertama sampai sesi yang ke-7 dan ini kan sudah masuk sesi ke-8 ya, untuk mereka mengingat kembali setiap nilai-nilai yang mereka dapatkan ya. Jangan terlalu lama juga sebenarnya. Kalau di awal ya total itu kalau kita masuk di pendahuluan sekitar 15 menit maksimal 20 menit karena isi kan setidaknya 30-35 menit ya. Nah, ini untuk kita masuk sesi 8, tujuan, goal, ini pahami poin sesi, ayat, PowerPoint, materi, pokok bahasan, dan komitmen kita sebagai wanita pembawa kehidupan, kita yang sudah pulih ya, jadi dianggap ini sudah hari kedua, sesinya udah lengkap, udah belajar bagaimana membawa, kita sudah tahu artinya kita dengan segala permasalahan, beban, apapun kehadiran kita, entah dipaksa tetangga, suami, atau siapapun, kita yang membawa beban permasalahan, pergumulan yang nggak tahu sebelumnya, kita jadi tahu di sesi yang sesi demi sesi. Nah itu ya, komitmen kita sebagai wanita pembawa kehidupan yang sudah dipulihkan, yaitu adalah terlibat dalam pemuritan, yaitu yang pertama menjadi murid Kristus dan menghasilkan murid-murid Kristus, yaitu memuridkan. Nah ini tujuannya apa? Menjadi wanita yang serupa dengan Kristus yang berkomitmen pada amanat agung Tuhan Yesus. Ya, dan goalnya setelah wanita mengalami pemulihan sesi demi sesi, tidak berhenti untuk dinikmati pemulihan yang kita dapat untuk diri kita dan keluarga saja, tetapi melalui kehidupan kita yang diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan, orang lain boleh mengenal Allah dan mengalami Allah. Itu goalnya. Ya. Nah, ini saya nih kemarin bikinnya sudah terburu-buru sampai nggak sadar, yang tak tulis bukan pokok bahasan tapi baru sadar ini kok power statement. Maafkan. Jadi kalau ngetiknya terburu-buru. Ini setiap wanita, ini maksudnya pokok bahasan ya. Jadi setiap di sesi ini kita mau menyadarkan bahwa setiap wanita yang telah mengikuti camp ini pasti yang sudah mengalami pemulihan Tuhan tidak ingin hanya berhenti untuk dinikmati diri sendiri dan keluarga saja. Mungkin kalau kita datang, kita nggak tahu siapa kita, seringkali kita nggak bawa kehidupan tetapi bawa kematian. Seringkali kita merasa paling benar jadi wanita, ternyata kita banyak dikoncein ya, ibaratnya ya, ibarat dikupas habis, ternyata kita ini yang banyak salah. Kenapa kita seringkali mungkin mulutnya tajam, setajam silet, ternyata banyak menyimpan luka di hati. Kenapa kita nggak bawa kehidupan buat suami, buat anak, karena kita tidak mengampuni orang-orang yang telah melukai dan bersalah kepada kita. Nah, setelah kita disadarkan arti menjadi wanita pembawa kehidupan, bagaimana kita setelah pulih membawa hidupnya Tuhan buat suami, buat anak. Nah, ini ya, Tuhan mau menyadarkan bahwa di luar sana tuh masih banyak yang mengalami hal yang sama seperti kita. Yang dulu awalnya kita sebelum ikut camp, kita juga banyak mengalami pergumulan permasalahan. Nah, kita dituntut Tuhan untuk terlibat di dalam pemuritan, supaya orang lain yang mengalami hal yang mungkin sama dengan kita boleh mengalami jamah dan pemulihan dari Tuhan. Jadi nggak dinikmati untuk diri kita dan keluarga kita saja. Nah, ayat yang dipakai di sesi yang ke-8 ini adalah Matius 28, 8
sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah." Nah, ini saya lupa garis bawah atau kasih bold ya. Itu ada 4 poin di dalam Matius 28, 18, 20. Yang pertama, pergilah. Yang kedua, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah. Ini kata-kata yang ketiga, poin yang ketiga. Jadi ini sudah 3. Pergilah, jadikanlah, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya, yang keempat adalah ajarlah ini tadi. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi ada 4 poin yang Tuhan mau kasih atas setiap kita untuk kita terlibat di dalam amanat agung. Nah, amanat agung ini bukan hanya kita ini ditujukan maksudnya untuk rohaniwan atau hanya untuk full timer, pelayanan full timer atau kepada suster-suster rohaniwan aja, enggak. Tetapi ditujukan untuk setiap kita yang mengaku anaknya Tuhan. Ya, kalau kita enggak hanya kenal Tuhan, tetapi kita mengaku aku anaknya Tuhan, berarti kita harus terlibat di dalam amanat agung 4 poin ini tadi. Tuhan ingin setiap kita berkomitmen, ya ini tadi ya, pergi untuk membawa hidupnya Allah bagi yang terhilang di luar rumah. Ya, nah komitmen kita sebagai wanita pembawa kehidupan terlibat dalam pemuridan yaitu 2 hal, menjadi murid Kristus dan memuridkan atau menghasilkan murid-murid Kristus. Nah, yang dimaksud dengan murid apa? Di dalam Yohanes 8, 30 sampai 32. Yesus mengatakan semuanya itu. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yang dimaksud murid itu tidak hanya tahu yang namanya Tuhan Yesus, tidak hanya percaya, tetapi punya kualitas seorang murid. Nah, di sini disadarkan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, tetap dalam firman artinya hidup di dalam kebenaran firman itu dan menjadi pelaku akan kebenaran firman itu sendiri. Ya, jadi makanya artinya wanita pembawa kehidupan adalah wanita yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan sehingga menjadi wanita pembawa kehidupan. Jadi yang dimaksud tetap dalam firman-Ku itu hidup dalam kebenaran dan melakukan kebenaran firman. Tidak hanya cuma tahu, tetapi menjadi pelaku. Tidak hanya percaya, tapi punya kualitas seorang murid. Karena ketika kita melakukan dan hidup dalam firman itu dikatakan akan memerdekakan kamu. Artinya kalau kita suruh mengampuni, yaitu kita harus mengampuni. Ketika kita tidak mampu mengampuni, kita tidak bisa mengampuni, ya itu akan menjadi sebuah seperti tanda kutip ya hukuman. Seperti itu menghukum diri kita sendiri sebenarnya. Kita tidak bisa merdeka, tidak bisa lepas. Tetapi kalau kita ikut cara Tuhan, ya ikut kualitas seorang murid itu artinya meneladani Yesus di dalam pikiran, perasaan, kehendak, perkataan, perbuatan kita sehari-hari. Jadi cara kita berespon, itu juga orang lain melihat ada Tuhan Yesus di dalam diri kita, sehingga orang lain juga boleh mengalami Allah. Ya, ini murid yang ini masih menjadi murid, ya, belum memuridkan. Nah, terus bagaimana menjadi murid? Ada 3 hal. Jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidup. Artinya apa menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Artinya belajar untuk mempercayakan hidup kita di tangan Tuhan. Ibarat kita percaya 1000% bahwa hidup kita itu pasti Tuhan pelihara, Tuhan jamin, dan Tuhan tahu yang terbaik. Jadi berani mempercayakan masa depan, cita-cita kita, setiap rancangan kita di tangan Tuhan. Dan belajar mempercayai satu hal, di balik setiap peristiwa pergumulan yang kita hadapi, itu kita sadarkan kepada mereka bahwa ada rancangan Tuhan, dan rancangannya bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan adalah rancangan yang menyelamatkan, rancangan
kebahagiaan buat masa depan kita. Jadi ibarat kata kita benar-benar percaya, ya, itu yang artinya menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, caranya menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, cara kita mampu mempercayakan 1000% di tangan Tuhan, ya, caranya dengan dekat-dekat dengan Tuhan, ya, memperbanyak jam doa dengan Tuhan, dengan memperbanyak ucapan syukur, doa dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan poin yang kedua itu taat pada firman-Nya sehingga mengalami kuasa kebenaran firman-Nya yang memerdekakan kita setiap hari. Berarti ya, ibarat kata manut aja, ikut aja cara Tuhan. Walaupun itu kelihatannya sulit, tetapi nggak ada yang sulit karena kita sudah banyak belajar ketaatan di sesi yang kedua. Bahwa kalau Tuhan kasih perintah, itu pasti kita mampu. Nggak mungkin kita nggak mampu. Hanya mungkin seringkali kita berpikir pakai cara pandang kita, pakai kekuatan kita. Yang Tuhan mau kita pakai cara pandang paradigma Tuhan dan pakai berpikirnya Tuhan. Ya, ikut aja cara Tuhan, belajar taat. Kita sudah banyak diingatkan di sesi yang kedua. Belajar setiap hari, karena proses menjadi seorang murid Kristus itu tidak akan pernah berhenti. Sampai kapan? Sampai mati. Jadi belajar setiap waktu, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari. Ya, orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Nah, bila kita berjalan setiap hari dengan Yesus, maka akan menghasilkan perubahan permanen, yaitu perubahan dalam pikiran, pengetahuan, paradigma. Nah, itu ngetiknya harusnya di bawahnya itu. Ada tingkatan, 3 tingkatan pengetahuan, yaitu asumsi, itu tidak nyambung sebenarnya ya, harusnya di bawah. Asumsi, kebenaran, dan hikmat. Asumsi itu nggak ada dasar kebenarannya. Kita berasumsi itu belum tentu benar. Contoh, itu wanita seringkali jadi sutradara kan, berpikir-pikir sendiri, terus diasumsikan sendiri, disimpul-simpulkan sendiri, itu wanita banget. Contoh, suami kita telat sedikit aja, pulangnya kok enggak on time, biasa jam 5, ini kok jam 6 pulangnya, wah ini pasti ada selingkuhan. Pasti ini main gila sama sekretaris atau sama siapa. Itu asumsi, belum tentu padahal kebenarannya. Nah, tingkat yang kedua, itu kebenaran. Kebenaran tuh gini, kalau kita sudah tahu nih di camp, duduk, ngerti aku sekarang. Ya, paham. Tapi cuma ya tok tahu, aku ngerti, aku paham, tapi kita enggak sampai melakukan. Itu cuman pada tingkatan kebenaran. Tetapi kalau hikmat, nah ini berarti tidak hanya sekedar tahu, kita disadarkan, tetapi kita benar-benar menjadi pelaku. Itu baru hikmat. Ya, makanya wanita berhikmat Katolik, wanita hidup di dalam kebenaran firman itu sendiri, sehingga menjadi wanita yang membawa hidupnya Allah. Ya, itu arti kata hikmat. Dan itu bila kita berjalan setiap hari bersama dengan Yesus akan menghasilkan perubahan permanen di dalam gaya hidup, yaitu kita punya kualitas hidupnya sesuai dengan kualitasnya hidupnya Allah, yaitu karakternya Allah itu tadi. Bagaimana cara kita berpikir, bertindak, berespon, ya, itu semuanya pakai caranya Allah. Jadi kalau kita mungkin potong orang di jalan, nah, kita mau marah, kita mau damprat orang itu, kita mau caci maki orang itu, walaupun kita benar, kita mikir dulu sejenak. Kalau Tuhan ada di posisiku, kira-kira aku caci maki enggak orang itu? Kebun binatang keluar apa enggak kira-kira? Atau mungkin anakku ketika melakukan kesalahan berulang-ulang, aku jengkel dengan anakku. Kira-kira kita ngomong nggak sama anakku? Kalau Tuhan Yesus ada di posisiku, dasar kamu tuh bodoh. Dasar kamu itu, wah, kebun binatang keluar. Kira-kira kalau Tuhan Yesus ada di posisiku, nah, apakah Tuhan Yesus berespon seperti ini? Ya, itu gaya hidup. Nah, ini perlu ditegaskan. Perubahan bukanlah suatu perubahan sampai terjadinya suatu perubahan. Jadi kalau kita sudah disadarkan di sesi yang ke-8 ini, bahwa oh iya ya, aku nih salah, aku nih harus seperti ini, harus seperti ini. Nah kalau sampai rumah kita menghadapi suami yang sama, kan nggak mungkin suaminya berubah. Dulunya galak, sekarang jadinya seperti Hello Kitty, kan enggak.
ya. Terus atau mungkin mertua, kita tinggal sama mertuanya nih cerewet terus, jadinya mertuanya tuh lemah gemulai, lemah lembut kan ya enggak. Nah ini kita waktunya pulang rumah menghadapi orang-orang yang sama, menghadapi permasalahan pergumulan yang sama. Nah bagaimana respon hati kita yang berubah, ya. Nah untuk berubah itu ada dua yang mendukung, yaitu komunitas yang mendukung dan ada perjuangan. Komunitas ini pada kumpulan orang-orang yang punya pemikiran yang sama, paradigma yang sama, cara pandang yang sama, dan mempunyai tujuan yang sama. Itu contoh pulang dari camp. Nah, ajak mereka untuk mulai memiliki yang namanya sel doa, persekutuan doa, atau mau kombas dan sebagainya, supaya ketika api rohnya itu sedang lagi on fire, ketika tahu kebenaran, pulang kan menghadapi pergumulan yang sama, orang-orang yang sama, semuanya sama, supaya enggak seminggu 2 minggu nanti api yang berkobar ini nanti akan loyo dengan berjalannya waktu. Makanya diperlukan yang namanya sister keeper, terus sel doa, kemudian persekutuan doa dan sebagainya. Ada perjuangan, makanya ada Lectio Divina, ya, 40 hari Lectio Divina. Tujuannya apa? Supaya tercipta suatu habit. Karena untuk berubah itu bukan ibaratnya pasrah sudah dengan adanya masalah ini ya sudah, tidak melakukan apa-apa, no. Tapi perjuangan itu bagaimana? Ya kita semakin hari semakin mendekatkan diri kepada Tuhan melalui jam doa, baca firman, melalui ikut sel doa dan sebagainya. Terus Lectio Divina benar-benar 40 hari sehingga menjadikan habit baca firman itu menjadi keseharian dan nafas kehidupan kita. Ya, dan di sini ada Paulus Teman juga, pemenang bukanlah orang yang tidak pernah gagal, tetapi orang yang tidak pernah berhenti mencoba. Kalau aku tidak bisa ngampuni, pasti bisa. Kalau aku marahan, gampang emosi, tahu salahnya, ya sudah mungkin dicoba perlahan-lahan. Hari ini tidak marah, ya dicoba tidak marah 1 jam gitu kira-kira, ya dicoba lagi, terus dicoba lagi. Aku tidak bisa ngampuni, ketemu orang ini maunya ngampuni, jengkel lagi misalkan, minta rahmat Tuhan lagi, Tuhan aku gagal lagi, Tuhan bangkit lagi, ampuni lagi. Itu ya maksudnya. Jadi kita akan jadi pemenang bukan berarti kita pulang dari tempat ini kayak membalikkan telapak tangan, no. Tetapi pemenang tuh ketika gagal bangkit lagi dan bangkit lagi. Ya itu kita tekankan kepada para peserta semua. Nah, ini yang kedua, terlibat dalam amanat aku. Yang pertama tadi menjadi murid Kristus, dan yang poin kedua adalah memuridkan. Tuhan memerintahkan kita untuk pergi memuridkan wanita lain, ya, nah, melalui keseharian kita. Ya, tadi dikatakan pergi, ya, ini maksudnya apa? Sasarannya kita itu siapa? Kalau kita sebagai seorang pengajar, ya berarti sasarannya kita orang yang diajar, atau sesama guru, atau sesama dosen, atau orang-orang yang kita temui ketika kita mengajar, itu sasaran kita. Kalau kita, aku ini cuma ibu rumah tangga, lah kita pergi memuridkan wanita lain, yaitu siapa yang dimuridkan? Ya mungkin kita belanja bersama tetangga sebelah, misalkan belanja sayur, belanja buah. Nah ini orang-orang yang belanja bareng sama kita, ketemu di pasar mungkin. Nah ini sasarannya kita, ya, mangsanya kita untuk kita memuridkan wanita lain. Ya, yuk ikut di camp misalkan. Aku ini dulu nggak ngerti kebenaran, ikut camp jadi mengalami pemulihan. Yuk ikut misalkan. Nah ini dunia kita adalah mimbar kita, hidup kita sehari adalah khotbah kita. Ya, jadi cukup dengan 4 poin yang tadi di pertama ya di dalam Matius 28 itu ada pergi, yaitu mencari sasaran. Kemudian ajarkan itu ya dengan cara mungkin sharing kehidupan, hal yang kecil. Aku dulu nggak tahu kebenaran, sering mukul anakku misalkan. Terus sekarang aku ikut camp, jadi ngerti ternyata ini yang namanya tangan ini bukan untuk dipakai untuk memukul, menghajar, tapi untuk memberkati anak-anak kita. Ya misal dengan sharing kehidupan seperti itu. Terus kemudian jadikanlah ya. Nah ini maksud baptislah. Nah, baptislah itu artinya apa? Memenangkan mereka untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus seperti yang kita alami. Ajarlah, mengajari mereka seperti yang kita sudah dapatkan di dalam camp ini. Yang kita dapatkan apa?
Ya, ini yang kita sharingkan, yaitu karena dunia kita adalah mimbar kita, hidup kita adalah khotbah kita. Dan ini Titus, ini salah ketika nih, Titus 2:3 sampai 5. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal yang baik, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati, dan taat kepada suaminya agar firman Allah jangan dihujat orang. Di sini artinya perempuan-perempuan tua itu bukan artinya kita yang sudah tua-tua. No, ya. Ini, nih. Nanti dijelaskan bahwa nanti di poin kedua ya, memuridkan itu untuk memuridkan wanita lain kita harus menjadi teladan, nggak nunggu kita sempurna. Tetapi sambil kita menjadi murid di dalam keseharian, kita juga memuridkan orang lain melalui respon-respon kita. Ya, praktek nilai-nilai kebenaran setiap hari, sehingga orang lain melihat setiap respon di dalam kita menghadapi masalah. Nah, ini tadi poin yang kedua yang saya maksud, mendidik atau mengajar mereka sebagai seorang ibu. Tadi yang dimaksud perempuan-perempuan tua di Titus tadi itu tidak berbicara soal usia, tetapi kedewasaan rohani. Mungkin fasilitatornya bukan lebih secara usianya lebih dulu gitu ya, lebih tua, enggak. Mungkin secara kita lebih dulu mengenal Tuhan, lebih dulu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, lebih dulu mengalami pemulihan dengan Tuhan. Kayak saya sebagai seorang pengajar, nah belum tentu orang yang saya ajar pesertanya lebih muda dari saya kan, banyak juga yang mungkin lebih senior secara usia di atas saya, itu yang dimaksud. Nah, untuk apa tujuannya? Kita memuridkan perempuan-perempuan muda supaya kehidupan kita yang sudah diubahkan, sudah dipulihkan oleh kebenaran firman Tuhan, ini menjadi daya tarik orang lain untuk boleh mengenal Allah. Ya, nah, lihat kita, mungkin contoh suaminya dibawa wewe gombel, tetapi respon hati kita tetap mengurusi anak-anak kita, tetap walaupun suaminya seperti apapun nakalnya, kita tetap melayani dengan baik, menyiapkan makanan, segalanya kita dengan tetap sukacita melewati hari-hari ini. Orang lain tetangga kita itu boleh melihat respon kita, sehingga orang lain boleh melihat ada kemuliaan Tuhan melalui hati kita. Ya, bila Anda tidak memuridkan dunia, dunia yang akan memuridkan Anda. Ya, closing dengan sharing. Kemudian dengan pelayanan doa tinggal lihat aja sesuai dengan urutan. Nah, kemudian biasanya ditutup, kalau saya itu nutupnya dengan saling mendoakan di dalam lingkaran kecil, yaitu perutusan untuk dua hal ini, menjalankan amanat agung, yaitu menjadi murid dan menjadi murid. Ya, dalam bentuk lingkaran kecil, boleh saling mendoakan, boleh. Kemudian setelah saling mendoakan dalam lingkaran kecil, dibuat dalam lingkaran besar dan kita melakukan Mars Buah Berkat. Ada lagunya Mars Buah Berkat sendiri kan, ya itu kurang lebih seperti itu. Ya, selesai yang untuk jangan meninggal di dalam rumah. Mungkin sister semua ada yang mau bertanya, silakan. Selamat sore, Stella dari Mina Pontianak. Ya. Mau bertanya itu di sesi 8 ini berarti tidak ada untuk kesaksian ya? Kalau ada kesaksian tidak apa-apa, tetap diberikan. Khusus saya tidak ikut di sesi 8 ini. Ini bocor lagi. Berarti tidak wajib, kalau ada boleh, kalau tidak ada nggak apa-apa langsung. Sebaiknya ya, saya sarankan tetap ada kesaksian. Sebaiknya yang kita alami, supaya nyata ya, bagaimana kita boleh menjadi berkat buat orang lain, tidak berhenti cukup pada diri kita sendiri, yang kita nikmati diri dan keluarga aja. Terima kasih, Sis. Ya, sama-sama.
Mau tanya dong, Ya, I, silakan. itu nih sesi 8 ini kira-kira itu seksiannya tentang apa? Cuma tentang pelayanan aja atau? Boleh, boleh tentang pelayanan, ya tentang apapun ya yang bisa mengubahkan orang-orang di sekeliling kita. Kalau saya dulu mungkin saya cerita ya, kalau di sesi ini tuh cerita dulu tuh saya tuh orang yang benar-benar untuk sharing aja itu nggak mau. Bukan nggak mau bagaimana, karena saya merasa saya nggak mampu, saya nggak bisa. Bahkan untuk persekutuan doa aja, saya itu kalau teman-teman lama yang tahu saya nggak pernah satu kali pun loh, saya maju untuk memberikan sharing. Karena saya tuh takutan luar biasa. Ngomong di depan orang tuh sudah gemeteran semua, bisa terkencing-kencing ibarat kata. Tapi setelah mengenal kebenaran firman Tuhan, disadarkan bahwa kalau saya boleh mengalami pemulihan, saya nggak simpan untuk diri saya sendiri. Saya harus bagikan untuk orang lain supaya orang lain juga mungkin yang mengalami pergumulan yang sama dengan saya itu boleh mengalami jamahan Tuhan dan pemulihan seperti yang saya alami. Dan saya disadarkan bahwa kalau saya bersharing itu bukan pakai kekuatan saya jadi dulu kalau awal-awal dulu sampai mau diceburin jadi seorang pembicara aja saya bilang waduh itu bukan saya banget, boleh tanya saya maju sharing aja satu kali pun nggak pernah, karena saya bukan orang yang bisa tipikal bisa ngomong di depan itu enggak. Tapi setelah ya saya minta hikmat Tuhan, doa Tuhan dan sebagainya, sehingga saya dimampukan Tuhan bahwa ini bukan pekerjaan saya, ini pekerjaan kuasa Roh Kudus. Itu ya, jadi boleh menjadi berkat melalui hidup kita yang sudah diubahkan untuk berbagi kepada orang lain. Oke, thank you ya, Ci. Yo, thank you, sama-sama. Stel, Ya, berarti kalau yang sesi 8 nih disarankan para pembicara harus hafal lagunya juga ya, Stel, berarti. ya. Tapi enggak tahu, soalnya selalu closingnya pasti di sesi 8 itu dengan Mas Berkat. Gitu. Ya, oke. Ya. Ada yang mau tanyakan lagi?